warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi dengan channel sahabat kami. Ya sahabat-sahabat kami, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di pagi yang cerah ini kita kembali menjalani aktivitas. Ya seperti biasa tiap pagi saya berangkat kerja ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke tempat kerjaan kita, yaitu ke Sumarekon Mall Bekasi. Dalam perjalanan tiap hari saya menghabiskan sekitar 1 jam perjalanan ya. Jadi untuk jarak tempuh itu dari Bogor Gunung Putri ke sana itu sekitar 32 km. Sekarang saya baru keluar gang ini ke Jalan Pancasila 5 ya, tepatnya di Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri. Baik teman-teman, aktivitas pagi kali ini adalah menjalankan rutinitas ya. Kalau kita tidak bekerja, kemungkinan ya kita tidak punya penghasilan, kecuali kalau orang lain ya. Kalau yang lain mungkin sumber rezekinya dari kiri dari kanan, kalau kita masih dalam tahap pekerjaan. Jadi masih tetap satu lubang ini teman-teman. Aduh, harus nyari lubang yang lain ini biar dari kiri dari kanan, sama kayak suhu insan tutor itu ya. Rezekinya melimpah, amin. Semoga kita semua bisa ya seperti yang lain juga, asal jangan kayak yang lain seperti kita. Kasihan kalau yang lain seperti kita mah. Tapi jangan mengeluh teman-teman, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan itu sangatlah nikmat dan sangat besar sekali pahalanya teman-teman ya. Ya sebenarnya sih bukan mengeluh, cuma ya cerita aja dikit gitu ya teman-teman ya. Tiap hari kita juga bersyukur dikasih pekerjaan oleh Tuhan, juga kita bersyukur ya, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan gaji, kita juga udah alhamdulillah ya. Kalau kita pengen lebihnya tentunya ya kita harus bekerja lebih keras lagi ya. Ya contohnya banyak lah, kita bisa mencari kerja yang lain ataupun serabutan ya. Kalau mau kita bisa juga menjadi ojol atau ojek online ya, atau pengantar paket. Ya sebenarnya saya sendiri punya ya teman-teman ya, untuk aplikasi ojol, aplikasi drivernya, cuma untuk saat ini belum saya gunain lagi. Saya udah belum dapat jas yang bagus ya teman-teman ya. Bukan jas sih, maksudnya ya kayak jaketnya yang bagus gitu ya. Saya belum mampu beli. Soalnya kalau sekarang kondisi tubuh saya kena angin aja udah mulai masuk angin. Jadi kalau pagi-pagi itu jangan lupa sarapan ya. Dan saya selalu melakukan itu agar terhindar dari masuk angin. Ya kembali lagi, sekarang kita berada di Jalan Raya Mercedes-Benz ya. Tetap masih Jalan Raya Mercedes-Benz, yaitu Jalan Cicadas, Wana Herang. Nah di sebelah kanan kita ini Polsek Gunung Putri teman-teman ya. Di depan sana itu ya. Nah ini sebelah kanan Koramil ataupun Polsek Gunung Putri teman-teman ya. Dan ya teman-teman, dalam melakukan perjalanan berhati-hatilah ya teman-teman ya. Kita bisa melihat acara di TV-TV di mana banyak ya terjadi laka lantas ya, atau kecelakaan lalu lintas. Semoga kita terhindar dari semua itu ya teman-teman ya. Maka perhatikanlah baik itu dari peralatan kita untuk keselamatan kita, diri kita sendiri ya, baik dari segi helm ataupun kalau untuk mendahului, lihat-lihat dulu ya teman-teman, jangan sembrono
atau main gas aja. Kita juga harus punya perhitungan berapa kecepatan mobil, ya kita bisa memperkira-kirakan kan mobil yang di depan kita kecepatannya berapa, motor kita kemampuannya berapa, itu ya teman-teman ya. Jadinya itu bisa, setidaknya kita bisa lebih teliti ya, kita bisa lebih waspada dalam berkendara. Ya intinya lihat situasi dan kondisi ya, atau sikon ya teman-teman ya. Nah seperti ini, kita jangan main bablas aja karena kita tak tahu di depan kita itu apakah ada yang nyebrang atau tidak. Kebanyakan kan yang kita lihat yang kecelakaan di TV-TV atau di media sosial lah. Ya seperti itulah, mobil berhenti dikit atau ngerem dikit kita bablas, padahal di depan ada motor yang mau nyebrang dan akhirnya brak, terjadi kecelakaan ya. Baik teman-teman, sekarang kita udah berada di Pasar Wana Herang. Nah di depan kita itu persis ya Pasar Wana Herang, pasar tradisional yang disulap menjadi pasar modern, sekarang udah bertingkat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di depan kita itu pasar. Apabila teman-teman mengambil jalan yang lurus, itu jalan yang ke arah Cilengsi, dan kita ambil yang kiri ya teman-teman, belok kiri, yaitu yang ke arah Cikeas, di mana tempatnya Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden mantan presiden, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah inilah pasarnya teman-teman ya, yang sebelah kanan. Di sini tiap pagi tuh macet teman-teman ya, tiap pagi sore pokoknya bubaran aktivitas ya, kayak bubaran pabrik itu kan, yang perapatan tadi itu kan jalurnya tahu sendiri sempit, habis gitu ada yang lurus ada yang belok kiri, baik dari arah berlawanan ya teman-teman ya. Nah inilah Kampung Wana Herang teman-teman ya, lihat mobilnya, mobil gede-gede semua ini, pembawa galon. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang suka mancing, di depan kita ada setu ya. Nah di setu itu banyak juga yang suka mancing atau ngejala, tapi kalau yang ngejala sih sekarang dilarang teman-teman ya. Nah ini sebelah kiri nih, ini cocok buat mancing tuh teman-teman. Kembali lagi teman-teman, dalam berkendara itu rileks ya, nyantai, slow, gak usah buru-buru. Yang penting peribahasanya seperti apa ya, alon-alon asal kelakon lah itu ya teman-teman ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Nah kampung ini disebut Kampung Telaju Mudik teman-teman ya. Ini masih kawasan Cikeas, Kelurahan Cikeas. Biasanya di kawasan ini teman-teman ya, yang di depan sana nanti ada perapatan, lumayan macet juga, soalnya ada perapatan baru itu, yaitu jalur apa ya, jalur akses tol Cimanggis itu teman-teman ya. Sekarang banyak yang ngambil jalur yang ke situ. Nah di depan sini ya, yang ke arah lurus sana itu ke arah yang ke jalur tol Cimanggis, tapi kita ambil yang kanan ya, Jalan Raya Cikeas ini. Kata orang di jalan raya itu nggak boleh ngebut teman-teman ya. Kalau kata saya, siapa bilang nggak boleh ngebut? Boleh ngebut teman-teman, tapi satu hal, lihat juga sikonya.
Kalau macet sampean bisa ngebut gak? Nggak bisa teman-teman. Jadi ngebut itu harus lihat dulu sikonya, ngebut juga harus lihat dulu situasinya. Jalan lengang baru kita ngebut. Ngebut pun harus kontrol teman-teman, jangan mentang-mentang lengang atau jalan lancar ngebut, nggak taunya di depan ada kucing, ada ayam, ada apa, bisa bikin celaka kan? Iya, seperti itulah teman-teman. Apalagi ini masih di jalan perkampungan ya teman-teman ya, yang notabene-nya masih banyak kayak peliharaan kucing atau ayam yang suka pergi ke jalan raya. Ya intinya kontrol lah bawa kendaraan itu ya teman-teman. Sepanjang saya bekerja di sana, di setiap perjalanan sudah beberapa kali teman-teman ya menyaksikan laka lantas. Dan saya juga pernah itu ya teman-teman ditabrak Fortuner dari belakang ketika di lampu merah. Ya hukum rimba sih kalau di jalanan itu teman-teman ya. Kalau nggak nabrak ya ditabrak orang. Kalau nggak nabrak orang ditabrak orang. Kalau nggak ditabrak ya nabrak. Ya yang penting kesadaran semuanya teman-teman ya, kesadaran pribadi dan juga yang lain ya, agar hal seperti itu tidak terjadi. Ini tempat perbelanjaan ya teman-teman ya, ada juga itu apa namanya tadi, Hero atau apa ya. Nah di sini nih perumahan teman-teman, Cibubur Country. Ini sebelah kiri ini ya, perumahan Cibubur Country. Nah biasanya di sini kalau pagi itu macet teman-teman, panjang ya. Soalnya pas keluar dari jalur sini ke arah Jalan Transyogi itu kan dari arah Cilengsi ke arah Jakarta itu padat banget. Jadinya yang keluar ke sini juga agak terlalu nggak bisa keluar ya, agak tersumbat itu. Jadinya terjadi kemacetan yang panjang sekali teman-teman ya. Kadang nyampe sini nih, nyampe area sini. Tapi sekarang alhamdulillah nih, mungkin ini udah agak siang ya. Kebetulan saya berangkat jam 8 pagi teman-teman ya. Kalau jam 7 jangan ditanya, ada di sini. Jam setengah 9 atau jam 8 ini udah mending, nggak terlalu macet. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu di mana rumah mantan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak SBY, nah sebelah sini teman-teman ya, nih yang masuk ke kiri. Nah di depan kita ini ada nih jalan yang masuk ke kiri. Nah ini teman-teman ya, masuk ke kiri itu jalan ke Bapak SBY. Nah jam segini aja masih macet kan teman-teman ya, soalnya keluarnya dari sana itu agak tersumbat. Soalnya dari arah Cilengsi ke arah Jakarta itu padat sekali teman-teman ya untuk kendaraannya. Ya sebentar lagi kita memasuki Jalan Transyogi atau yang sering dikenal itu Jalan Raya Cibubur teman-teman ya. Apabila teman-teman mungkin satu saat jalan-jalan ke sini dan lewat Jalan Raya Cibubur atau Transyogi, ya inilah teman-teman ya kondisinya seperti ini. Kalau yang dekat atau yang sering lewat udah tahu teman-teman ya, harus macetnya di mana, titik kemacetannya di mana. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah memasuki Jalan Transyogi atau Jalan Raya Cibubur teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi yang jalur ini, bagi yang lurus ini terus ke arah Jakarta teman-teman ya, ke arah Jakarta. Tapi kita akan putar kanan ya teman-teman, putar arah. Kita akan belok kanan, kita akan mengarah ke arah Cilengsi. Soalnya saya kalau setiap berangkat kerja itu motong jalan teman-teman ya. Kita mencari jalur tikus atau jalur yang tercepat. Nah kita putar ya, kita udah lanjut ini. Ini semenjak jalan raya atau jalan
Transyogi ini yang dekat kota wisata itu kan ditutup teman-teman ya, jadi kemacetannya agak berkurang teman-teman ya, dipindahin ke arah sini ya. Tapi jam segini mah tetap aja teman-teman ya, banyak yang putar arah di depan, jadinya seperti ini. Masih aja macet padahal udah jam 8 lebih ya teman-teman. Tapi yang namanya kendaraan roda 2 mah kita bisa sat teman-teman ya. Macet kayak gini nggak ngaruh, yang penting kita lihat kondisi, ada luang dikit lewat sat gitu kan. Beda sama kendaraan roda 4, nunggu tuh ya, nyampe berjam-jam. Yang penting satu teman-teman, jangan nyampe nyenggol. Kalau nyenggol alamak otomatis dikejar. Tapi nggak dikejar juga sih kalau dia nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau orangnya tahu ya, nah itulah resiko. Kalau kita nggak lari, ya ujung-ujungnya apa? Mengganti rugi. Kalau nggak mau ganti rugi ya cekcok, ujung-ujungnya ya berantem, cekcok mulut. Tetapi semua itu bisa diselesaikan dengan musyawarah teman-teman ya. Ya jangan sampai ada kekerasan. Buat apa kekerasan, udah bukan zaman jagoannya lagi ya teman-teman ya. Yang penting kita sama-sama menyadari kesalahan kita masing-masing. Ya motor juga harus sadar. Karena motor kan karena satsetnya itu nggak sabaran. Kalau mobil mau satset gimana, tetap agak bisa ya. Oke teman-teman, kita udah melewati ya salah satu titik kemacetan tuh. Nah teman-teman, di depan kita ini kita ambil jalur kiri ya. Kita akan memasuki kawasan kota wisata, salah satu perumahan elit ya di Gunung Putri. Kalau yang lurus ke sana itu ke arah Cilengsi teman-teman ya. Kita ambil belok kiri. Banyak sekarang kendaraan-kendaraan yang lewat sini teman-teman ya. Masalahnya kenapa? Karena di sini udah ada tolnya teman-teman ya. Jadi bisa masuk ke tol Jakarta ataupun ke tol yang lain ya. Nah itu di depan kita itu yang ambil kiri itu ke jalan raya ya, ke jalan tol. Nah kita di sini teman-teman ya. Ini lampu merah di area kota wisata yang terbaru teman-teman ya. Ingat, patuhi peraturan lalu lintas. Jangan sampai lampu merah diterobos terus. Dan akhirnya Anda sendiri yang rugi teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelah kanan kita ini mau dibangun ya teman-teman. Bukan mau sih, lagi dibangun. Sepertinya ruko gitu, nama rukonya Devan itu ya. Nanti kita lihat ya perkembangannya. Nah teman-teman, kita jalan. Ini jalannya udah enak teman-teman ya, udah dibeton semua ini. Waktu dulu di sini teman-teman ya, banyak sekali patung-patung Indian, pokoknya gaya-gaya Eropa lah, Amerika gitu ya. Bersuah foto di sini enak sekali teman-teman. Sekarang udah dibangun, udah mau dijadikan kota dalam kawasan lah istilahnya ya. Soalnya nanti di depan sana juga akan ada mall teman-teman. Nama mallnya Living World. Rencananya sih katanya tahun-tahun ini mau buka teman-teman. Cuma kita nggak tahu untuk bulannya ya. Kemungkinan sih biasanya akhir tahun atau ya bulan
mau habis akhir tahun lah, sekalian merayakan tahun baru kali teman-teman ya. Nah inilah ya jalan kota wisata yang indah ini teman-teman, perumahan kota wisata. Nah ini sebelah kiri ini di depan kita itu kantor pemasarannya teman-teman ya. Dulu kesini itu nggak seramai kayak sekarang teman-teman ya. Kalau sekarang kendaraan menuju ke sini semua, soalnya ini adalah jalan tikus. Kalau sekarang mungkin bisa jadi jalan utama ya teman-teman ya, jalan alternatif biar lebih cepat ke arah Bekasi teman-teman. Soalnya kalau lewat Cilengsi sana yang jalur lurus tadi itu jauh sekali teman-teman. Jadi intinya kayak muter gitu lah. Emang muter sih, bukan kayak, emang muter ya. Ini perumahan gaya Eropa, khasnya Eropa teman-teman, perumahan elit. Tapi udah mulai banyak restoran teman-teman di sini ya, restoran, warung yang mewah lah kayak kafe-kafe gitu udah bermunculan teman-teman. Mungkin tinggal nunggu waktu ini jadi jalan utama teman-teman ya, menuju kota Bekasi. Nah, restoran. Nah, lihat itu rukonya teman-teman, bergaya khas Eropa. Nah, ini teman-teman lihat di depan. Ini mall barunya ya teman-teman, namanya Living World. Nah, ini mall barunya teman-teman ya. Untuk bukanya tahun ini teman-teman, cuma untuk bulannya mungkin ya akhir tahun kali teman-teman ya, sekalian merayakan tahun baru lagi. Aduh, ada tembok Cina juga teman-teman nih sebelah kanan kita ini. Dulu itu kampung Cina namanya, waktu ada wisata airnya teman-teman. Dulu kan itu sebelum dibangun mall ada kali, terus ada perahu naga di sana teman-teman ya. Tapi sekarang udah diuruk ya, tapi kalinya sih masih ada. Dulu tempat wisata itu teman-teman, saya pernah 2 kali main ke sini teman-teman ya. Iya, jalan di sini juga hati-hati teman-teman ya, banyak tanah-tanah yang bekas angkutan yang jatuh-jatuh itu ya. Takutnya licin atau gimana itu teman-teman ya. Terkadang kan suka dibersihin sama petugasnya, terkadang juga ada yang tersisa atau yang tertinggal teman-teman ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, kalau kemarin kita masih bisa belok kanan dari sini teman-teman ya. Sekarang karena suka bikin macet di sini, akhirnya ditutup. Kita harus putar arah di depan sana teman-teman ya. Ini coba lihat gaya Eropanya teman-teman. Bangunan-bangunannya tingkat semua ini teman-teman. Tuh, lihat sebelah kiri teman-teman ya, rumahnya rumah khas Eropa. Kemarin di sini nih teman-teman yang ditutup ini dulu, bukan dulu, kemarin itu masih kuda ya, kudanya besar sekali, patung kuda. Tapi sekarang kayaknya udah dihancurin, nggak tahu mau dibuat apa lagi teman-teman ya. Nih masih dalam tahap ya teman-teman, pembangunan, pembersihan jalan. Jalannya enak teman-teman, di sini sejuk, adem jalannya. Soalnya banyak pohon-pohon yang besar dan rimbun teman-teman ya. Inilah suasana perumahan elit ya, di kota wisata, perumahan kota wisata. Nah kan jadi banyak mobil pribadi yang kesini teman-teman ya, untuk menghindari atau bukan menghindari sih ya, biar nyampe ke Bekasi itu bisa lebih cepat. Nah ini jalan penghubung ya teman-teman. Kalau yang udah ke sana itu udah bukan Gunung Putri lagi teman-teman ya. Ini sudah masuk kawasan Cilengsi, tapi masih tetap satu perumahan atau satu kawasan ya, kota wisata. Nah ini rukonya teman-teman ya.
Ruko kota wisata. Kalau malam di sini banyak sekali teman-teman yang nongkrong teman-teman ya. Soalnya banyak kafe-kafe juga di sini. Kalau teman-teman bertanya apakah saya sering mampir, tentu jawabannya tidak teman-teman ya. Soalnya sudah sekitar saya pulang lewat sini itu sekitar jam 11 lebih lah. Nyampe rumah itu sekitar setengah 12-an. Cuma masih banyak yang sering nongkrong anak-anak muda teman-temannya di sini ya. Walaupun sebagian kafe-kafenya ada yang tutup, tapi masih tetap aja banyak yang nongkrong. Luas sekali teman-teman ya, kota wisata ini rukonya aja nyampe panjang sekali. Nah ini perumahan elitnya yang ke kiri teman-teman ya. Tadi yang di bundaran tadi juga yang ke arah kanan itu perumahannya juga teman-teman ya. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan keluar ya, kita ke jalur utama. Kalau teman-teman ngambil jalur kanan itu yang ke arah Cilengsi, kita ambil jalur kiri itu yang ke arah Bekasi. Ini jalan utama teman-teman ya, Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang. Nah di depan kita ini teman-teman, ini adalah salah satu titik kemacetan teman-teman ya. Nanti ada perumahan Limus Pratama. Nah itulah titik kemacetan. Soalnya di sana itu setiap banyak sekali belokan teman-teman ya. Jadi setiap ada belokan pasti aja ada kemacetan. Tapi mudah-mudahan pagi ini jangan ya, biar kita bisa lebih cepat nyampenya. Nah, biasanya di sini teman-teman ya. Di sini banyak PT juga, ada perumahan juga, dan setiap belokan itu pasti macet. Tapi sekarang beruntung ini teman-teman, nggak terlalu macet ya. Nah, ini perumahan Limus Pratama teman-teman ya, yang sebelah kiri ini. Nanti gerbangnya di depan kita nih. Nah ini ya teman-teman, ke arah kiri ini ke perumahan Limus Pratama. Nah seperti inilah teman-teman ya, banyak jalur keluar masuknya atau banyak persimpangannya ya, jadinya sering-sering macet. Makanya kalau lewat jalan ini teman-teman harap berhati-hati ya, apalagi kondisi jalannya ini disebabkan karena banyak kendaraan besar, jadi jalan itu bergelombang teman-teman ya, nggak rata. Kelihatannya emang aspal rata teman-teman ya, tapi ini sebenarnya bergelombang teman-teman, karena muatan berat jadinya aspalnya bergeser teman-teman ya. Ada banyak juga lubang-lubang kecil ya, makanya kita harus kontrol dalam berkendara teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh, mobil truk tronton banyak sekali di sini teman-teman. Sering terdengar atau menyaksikan sendiri ya kecelakaan, tapi saya nggak pernah mau ngelihat atau mengikut campur ya teman-teman ya. Kalau ada yang
nggak parah baru ditolongin, tapi kalau yang parah mah serahin aja sama polisi teman-teman ya. Kita juga nggak bisa berbuat banyak, bahkan menggeser saja nggak boleh kalau maaf ya kalau seumpama lewat gitulah. Nah, kita baru saja melewati teman-teman ya. Nah, ini perbatasan teman-teman, perbatasan Bekasi Bantar Gebang, Bekasi Bogor. Sekarang kita udah memasuki daerah Bekasi teman-teman ya. Tepatnya ini Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi. Nah, ini juga jadi salah satu titik kemacetan teman-teman ya, di mana di sini itu tempat mobil sampah dari Jakarta ya, yang mau buang sampah ke Bantar Gebang. Posisinya persis di depan kita nih, sebelah kanan ya teman-teman ya. Itu pintu masuknya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Perjalanan 32 km. Sebenarnya sih kalau kita ngebut teman-teman ya, ini nggak nyampe 45 menit. Cuma karena banyak macet ataupun kita juga harus berhati-hati, jadinya ya sekitar 1 jam lah perjalanan ini teman-teman ya. Dan itu juga tergantung kendaraannya teman-teman ya. Kalau kayak kendaraan saya ya kita santai aja lah. Mungkin kalau kayak sejenis Ninja atau King kan beda lagi itu mah. Nih teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya, kendaraannya tinggi-tinggi, gede-gede. Nah kan, kita nyalip. Nah seperti ini teman-teman ya, kita harus lihat situasi dan kondisi. Di depan lengang atau kosong bukan berarti nggak ada mobil teman-teman ya. Kita perhatikan juga mobil yang di depan kita. Kalau kita melihat lampu remnya dia menyala, berarti kita harus hati-hati teman-teman. Jangan kita malah tancap gas. Soalnya kalau seperti itu kondisinya, pasti ada yang mau nyebrang teman-teman. Ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Banyak teman-teman yang bertanya gitu ya, kerja jauh-jauh dari Bogor ke Bekasi, emang gak capek? Ya saya jawab, yang namanya kerja dimanapun juga capek pak. Apalagi perjalanan nyampe 1 jam, itu 1 kali balik. Kalau 2 kali balik otomatis kan 2 jam pak perjalanan ya. Cuma kita semangat teman-teman, tanggung jawab pada keluarga kita. Kenapa kita harus semangat, tanggung jawab? Ya, di dunia ini apa sih yang kita cari teman-teman? Keberkahan kan? Ridho Allah. Ya semoga dengan kita bekerja dengan hati ikhlas, menafkahi keluarga, mendapatkan ridho Allah gitu ya. Ya orang seperti kita mungkin sulit ya untuk menjadi kaya, tapi setidaknya dengan bersyukur kita juga udah bisa kaya gitu loh. Maksudnya dengan kaya hati, bukan kaya harta ya. Kalau kaya harta belum tentu kaya, soalnya kalau kebanyakan orang kaya harta itu masih kurang ya. Dia tahu udah banyak, tapi masih takut kehilangan lagi gitu loh. Kalau orang kaya kita mah yang penting bersyukur, alhamdulillah, udah alhamdulillah dah. Tenang hidup.
Tetapi kalau emang pengen lebih, ya tentunya kan kita harus kerja keras. Nah, di situ. Nih kan macet teman-teman kan, mobilnya besar-besar kan. Ya seperti ini tiap hari teman-teman ya. Di setiap tikungan pasti macet. Apalagi daerah sini, daerah jalur utama. Ada, jangan ditanya ada teman-teman. Nih, kendaraannya besar-besar. Ini mobil sampah ya teman-teman, yang habis buang sampah ke Bantar Gebang itu teman-teman. Nah ini yang sebelah kanan mau berangkat nih ke Bantar Gebang. Aduh, jadi gunung sampah itu Bantar Gebang teman-teman ya. Nih seperti yang teman-teman lihat jalannya bergelombang itu teman-teman, nggak lurus. Kalau teman-teman meleset dikit aja terus pegangan lepas, jatuh teman-teman. Nih seperti ini kan, bergelombang teman-teman, jadi harus serba hati-hati dan ekstra hati-hati. Jangan sampai kita jatuh. Karena apa? Kalau kita jatuh wallahu alam teman-teman ya, soalnya ini kendaraan rame banget. Jadi usahakan fokus berkendara, gak usah mikirin hutang, gak usah mikirin yang di rumah lah, gak usah. Kita fokus gimana caranya nyampe tujuan, selamat sampai tujuan. Oke? Dan jangan lupa berdoa, itu paling utama ya teman-teman ya. Karena doa bisa merubah apapun. Dengan doa, semoga aja yang kita harapkan itu bisa terkabul. Nah ini sekarang kemacetan di mana nih teman-teman? Ini kemacetan di Pasar Bantar Gebang teman-teman ya. Di depan kita itu Pasar Bantar Gebang teman-teman. Nih, coba lihat macetnya panjang kan teman-teman? Ya inilah perjalanan tiap hari yang saya rasakan teman-teman ya. Ada sih jalan yang ke arah apa? Yang ke arah Pasar Pocong sana kan teman-teman. Cuma itu jalannya sempit. Kalau macet lebih parah lagi, nggak bisa selap-selip teman-teman. Kalau di sini kita masih bisa seperti ini, selap-selip ya teman-teman ya. Atau bahasa kerennya sat-sat itu loh teman-teman. Nih kendaraannya, aduh. Oh ya. Yeah. Nah sebelah kanan kita ini pasar ya teman-teman ya, Pasar Bantar Gebang. Sebelah kiri Polsek dan Kecamatan Bantar Gebang teman-teman ya. Nih di sebelah kiri kita, sebelah sana depan tuh ya. Pokoknya jangan ngebut teman-teman ya, rileks aja, nyantai. Ngebut juga percuma, yang ada benjut iya, dipukul orang iya, kena polisi iya. Aduh. Ini berapa kilometer teman-teman ini? Ini nyampe jembatan apa, flyover ya teman-teman. Flyover apa namanya ya? Lupa saya. Yang sebelum Rawalumbu itu kan ada flyover ya teman-teman. Yang tahu komen ya teman-teman ya. Yang tahu komen, lupa saya namanya.
Nah, di depan kita ini teman-teman ya, kalau ada yang mau ke arah Pekayon atau ke arah Jakarta bisa ambil jalur kiri. Tapi kalau mau yang lurus ke arah Bekasi atau Jalan Rawa Panjang lewat flyover ya, biar lebih cepat. Nah, sekarang kita sudah berada di flyover. Biasanya di sini pun teman-teman ya, di depan sini tuh pusatnya kemacetan ya teman-teman, salah satu titik kemacetan teman-teman ya. Tapi sekarang nih alhamdulillah lancar teman-teman. Biasanya nyampe jembatan, nyampe yang tadi tuh macet juga teman-teman ya. Nyampe flyover, pokoknya flyover itu penuh dulu biasanya gitu. Kalau saya bilang tumben, hari ini tumben ini teman-teman lancar. Aduh, apa mungkin saya kesiangan teman-teman ya. Tapi udah pas kok berangkat jam 8. Perkiraan nyampe ya jam 9:15. Nah teman-teman, kita sudah melewati salah satu titik kemacetan ya, yang paling fatal itu di situ. Ada satu lagi teman-teman, pas di depan Polsek Rawalumbu. Di depan Polsek Rawalumbu itu kan bukan perapatan sih, perempatan ya. Nah itu kan berlawanan teman-teman ya, yang dari sana ke arah sini mau ambil kanan bisa. Cuma ya begitu, kita terkadang harus nunggu lama walaupun ada lampu merah. Yang namanya orang kan kadang ada aja yang menyerobot, tapi giliran dia yang salah. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang itu malah dia yang ngegas teman-teman ya, atau malah dia yang marah-marah, terasa dirinya nggak mau disalahkan. Tapi untungnya di daerah situ itu kan persis sampingnya itu Polsek Rawalumbu teman-teman ya. Berarti sekarang kita sudah berada di Kecamatan Rawalumbu teman-teman ya. Nah persis di depan kita nanti di sana teman-teman ya. Nah ini juga jadi salah satu titik kemacetan teman-teman ya. Ini persis di depannya Polsek Rawalumbu teman-teman ya. Kalau kita ambil jalur kanan, nanti ada di depan ambil jalur kanan itu yang ke arah Rumah Sakit Rawalumbu. Nah sebelah kiri ini Polsek Rawalumbu teman-teman ya. Dan ada juga rumah sakit di sini nih, Rumah Sakit Elizabeth apa ya? Lupa saya itu. Aduh. Nah untuk teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa nyampe ke tempat kerja saya karena pas di
deket flyover itu kameranya mati teman-teman ya. Ya saya nggak ngecek itu teman-teman, kirain saya nggak mati. Pas saya cek di sana jadinya kameranya mati, jadinya cuma sekitar berapa menit lagi lah, sekitar 10 menit lagi nyampe ke tempat kerjaan kita ya teman-teman ya. Cuma karena HP-nya mati jadi kita nggak bisa nyampe ke tempat kerja kita, jadinya cuma nyampe flyover teman-teman ya. Nah ini mobil ini ya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nih. Sebentar lagi kita nyampe di Jalan Rawa Panjang teman-teman ya. Nah seperti inilah perjalanan kita teman-teman ya. Jalan-jalan santai menuju tempat pekerjaan atau beraktivitas di pagi hari ini ya. Nah ini ya teman-teman ya, kalau yang ke arah kanan itu yang ke arah Kerawang, kalau yang lurus itu ke arah stasiun teman-teman ya. Kita ambil jalur yang ke kiri ya teman-teman ya, yang ke arah Pemda Bekasi. Ya untuk teman-teman sekian, terima kasih karena sudah menonton dan mensupport saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.